I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama adalah luas wilayah. Sebagian besar negara ASEAN memiliki wilayah laut dengan luas sekitar 5.060.100 km persegi, sedangkan luas wilayah daratan sekitar 4.817.000 km persegi, sehingga wilayah lautan di negara-negara ASEAN lebih luas dibandingkan wilayah daratan. Yang kedua, iklim tropis dan garis khatulistiwa. Sebelumnya, perlu kita ketahui dulu apa yang dimaksud daerah tropis dan garis khatulistiwa. Daerah tropis adalah daerah sekitar garis khatulistiwa yang beriklim panas dan hanya memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Sedangkan garis khatulistiwa atau ekuator adalah garis yang membagi belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Nah, mayoritas negara-negara di ASEAN memiliki iklim tropis karena dilewati oleh garis khatulistiwa. Sekarang, mari kita lihat apa dampak positif iklim tropis, yaitu antara lain, iklim tropis memiliki 2 musim saja, sehingga tidak terlalu sulit menanam tanaman. Curah hujan cukup tinggi sehingga pertanian berjalan lancar dan sumber daya alam melimpah serta beraneka ragam. Ketiga, letak geografis, astronomis, dan geologis. Kita ambil contoh salah satu negara di ASEAN, yaitu negara Indonesia, dikaitkan dengan letak geografis, astronomis, dan geologis. Kita lihat luas Indonesia, daratan 1.922.570 km persegi, sedangkan lautan 3.257.483 km persegi. Maka, Indonesia kaya akan perikanan, terumbu karang, dan minyak bumi. Dilihat dari letak geografis, terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Dan Indonesia diapit oleh 2 samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Hal ini menyebabkan adanya percampuran budaya dan perekonomian masyarakat. Begitu pula dalam bidang politik. Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya menciptakan stabilitas ekonomi ASEAN. Astronomis. Indonesia terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Nah, yang 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan ini menyebabkan iklim tropis. Sedangkan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur menyebabkan perbedaan waktu. Geologis yaitu letak suatu wilayah berdasarkan struktur batuan. Adanya 2 jalur pegunungan, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik, menyebabkan Indonesia mempunyai banyak gunung berapi yang kaya akan mineral.
Adanya 3 lempeng yang bergerak, lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia, menyebabkan Indonesia menjadi rawan gempa dan bisa menimbulkan pegunungan sehingga sumber daya mineral semakin banyak. Negara-negara ASEAN dilihat dari kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Yang pertama yaitu Indonesia. Dilihat dari sisi sosial budaya, tarian yang berbeda berdasarkan masing-masing aspek, memiliki pantun dan gurindam. Sedangkan sisi ekonomi, Indonesia tercatat sebagai pemasok minyak mentah dan gas alam. Selain itu, Indonesia juga pengekspor utama karet, kopi, coklat, ikan, dan minyak kelapa sawit. Indonesia juga memproduksi gula, teh, tembakau, kopra, dan rempah-rempah. Sedangkan dilihat dari sisi politik, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dilihat dari sisi ekonomi, perekonomian Malaysia berubah sejak dekade 1970-an berkat ekspor bahan mentah. Sumber daya alam yang jadi andalan Malaysia yakni karet dan timah. Selain itu, Malaysia juga penghasil minyak kelapa sawit, minyak bumi, dan gas alam. Kayu-kayu yang diperdagangkan di dunia juga banyak berasal dari Malaysia. Dari sisi politik, sistem pemerintahan yang dianut oleh Malaysia adalah sistem parlementer. Singapura. Dari sosial budaya, kebudayaan Singapura kental dengan aspek Tionghoa, Britania, dan Melayu. Sisi ekonomi, Singapura sama sekali tidak ada sumber daya alam. Singapura lebih mengandalkan impor sumber daya alam untuk perindustriannya. Sistem politik yang dianut, sistem politik parlementer. Thailand. Sosial budaya. Suku terbesar di Thailand adalah suku Thai Tionghoa, Melayu, Khmer. Sebagian penduduk beragama Buddha. Mereka tinggal di daerah utara dan tengah. Dari ekonomi, timah, dan pangan. Sedangkan dari politik, penganut sistem monarki atau kerajaan konstitusional, di mana Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan dan raja. Bentuk negara Thailand berbentuk kesatuan. Filipina. Dari sosial budaya, Tinikling, tarian bambu tradisional khas Filipina. Bahasa Kuba merupakan rumah tradisional Filipina. Ekonomi, tembaga, nikel, emas, timber, seng, dan kobalt. Dari sistem politik, Filipina merupakan negara kepulauan yang sistem pemerintahannya berbentuk republik. Bentuk negara kesatuan dan sistem pemerintahan presidensial. Brunei Darussalam. Sosial budayanya didominasi oleh suku bangsa Melayu, sisanya suku bangsa Cina, Kedayan, Kadazan, dan Dayak. Ekonominya kaya akan minyak bumi dan gas alam. Sedangkan dari sisi politik, menganut sistem monarki atau kerajaan absolut dengan sultan yang menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Myanmar. Dari sosial budaya, menganut kepercayaan Cina yang banyak mengandung hal mistis. Namun, dalam hal ekonomi, pertanian menjadi penghasilan utama rakyat Myanmar. Separuh hasil tani di Myanmar adalah beras. Myanmar juga kaya di mineral, yakni biji besi, minyak, gas alam, dan batu mulia. Sistem politik, yaitu sistem republik parlementer berbentuk negara kesatuan.
Adapun kepala negara Myanmar dipegang oleh juntai atau jenderal, sedangkan kepala pemerintahan dikepalai oleh Perdana Menteri. Vietnam. Secara sosial budaya, suku di Vietnam itu homogen. Terbesar suku Viet, sebagian besar tidak beragama. Bahasa resmi adalah Inggris dan Prancis. Dari sisi ekonomi, bentuk dari posisi Vietnam yang memanjang menjadikan Vietnam kaya akan sumber daya laut. Vietnam unggul dalam ekspor udang, cumi, kepiting, dan lobster. Sektor pertaniannya didominasi beras. Selain itu, ada juga tebu, singkong, jagung, ubi, dan kacang-kacangan. Buah-buahan seperti kelapa dan pisang juga sangat banyak di Vietnam. Hutan Vietnam juga menghasilkan arang, kayu, dan rotan. Kandungan alamnya meliputi batu bara, besi, kromium, dan timah. Secara politik, Republik Sosialis Vietnam adalah sebuah negara partai tunggal, sistem negara komunis. Laos. Sosial budaya yaitu bahasa Lao dengan agama Buddha. Perekonomian Laos bergantung pada pertanian. Produksi utamanya adalah beras. Selain itu, Laos juga menghasilkan ubi, tebu, jagung, tembakau, kopi, dan buah-buahan. Secara politik, Laos menjalin kerjasama dengan Vietnam yang juga menganut sistem komunis. Kepala negara adalah seorang presiden. Kamboja. Budaya di Kamboja sangat dipengaruhi oleh agama Buddha Theravada, di antaranya dengan dibangunnya Angkor Wat. Atraksi budaya yang lain adalah Festival Bon Om Tok, festival balap perahu nasional yang diadakan setiap bulan November. Dari sisi ekonomi, dua komoditas utama Kamboja yakni beras dan karet. Selain itu, Kamboja juga memproduksi ikan, buah, sayur, dan daging. Sedangkan dari sisi politik, berbentuk monarki dan konstitusional.